Kita lanjutkan, yaitu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Tujuannya mempelajari ini adalah agar kita bisa melakukan transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Kalau misalkan kita terpaksa melakukan impor, maka kita bisa melakukan impor, tapi yang penyerahannya itu tidak terutang PPh. Ada itu rincian-rinciannya di peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut. Kemudian, kalau misalkan masih belum ada, kita bisa juga impor tapi yang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN. Apa aja itu? Di sini ada rinciannya. Dari mulai barang perwakilan negara asing, badan internasional, hadiah, yaitu untuk ibadah, amal sosial, kemudian museum, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tunanetra dan penyandang disabilitas lainnya, peti, barang pindahan, barang pribadi penumpang pada saat pengiriman. Nah ini ya, penting nih. Ketika kita berpergian di luar negeri, kemudian beli barang, misalkan kalian dari Singapura beli iPad gitu, kalau kalian bawanya cuma satu, itu diperbolehkan karena dianggap sebagai barang pribadi penumpang. Tapi kalau kalian belinya 10, belinya 20, itu harus kena pajak impor PPh pasal 22. Seperti itu. Atau cara lain kalian bisa dibuka, di unboxing gitu ya. Di unboxing biar nggak ketahuan. Kemudian barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau Pemda untuk kepentingan umum. Ya, ini yang beli pemerintah, gitu ya. Yang majakin pemerintah dia bebasin. Persenjataan tentang keamanan negara juga, kemudian pertahanan. Nah, ini vaksin juga kemungkinan nanti yang yang COVID juga kayaknya dibebaskan. Buku pelajaran agama, jenis kapal dan suku cadang, pesawat udara, kereta api, peralatan, kemudian minyak dan gas, usaha panas bumi, seperti itu. Ada juga yang namanya impor sementara. Apa maknanya impor sementara itu? Kebutuhan impor dengan tujuan ekspor kembali. Kita beli dari luar negeri, kita olah di Indonesia, kita jual lagi ke luar negeri. Itu namanya impor sementara. Ada juga impor kembali. Reimport artinya barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama. Atau barang-barang yang diekspor untuk keperluan perbaikan. Misalkan kita punya mesinnya rusak, nggak bisa teknisinya ke Indonesia, maka mesinnya yang kita ekspor ke luar negeri untuk diperbaiki. Seperti itu. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak. Nah, ini ada nominal-nominal. Seperti kalau kita mau transaksi sama pemerintah daerah atau sama bendaharawan lah ya. Kalau memungkinkan itu maksimalnya 2 juta. Kalau di atas 2 juta harus kena. Kalau di bawah 2 juta bebas. Kemudian yang kedua, jumlahnya 10 juta apabila kita transaksi sama BUMN. Atau kita untuk bahan bakar minyak, gas, pelumas, dan benda-benda pos itu tidak dikenakan. Berikutnya pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan produk sampingan lainnya dengan syarat dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kerjasama. Kontraktor juga, trading arms juga pada kontrak kerjasama. Berikutnya yaitu pembayaran
untuk pembelian panas bumi juga, bahan-bahan untuk kehutanan, perkebunan. Tapi maksimal 20 juta. Jadi tadi termasuk objek ya, yang pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan. Itu yang objeknya, tapi yang bukan objeknya itu kalau nilai transaksinya di bawah 20 juta. Juga termasuk di dalamnya pembelian batu bara, mineral logam, dan non-logam. Tapi untuk keperluan badan usaha tertentu seperti BUMN atau BUMN yang memiliki perusahaan-perusahaan. Seperti itu. Kalau yang tadi kan termasuk objek. Tapi kalau yang memilikinya adalah BUMN maka tidak termasuk ke dalam objek. Berikutnya, import emas yang diproses menghasilkan penghasilan, tujuannya ekspor. Hampir sama kayak yang pertama tadi. Kemudian dalam hubungannya dengan BOS, bantuan operasional sekolah yang dikasih pemerintah. Masa dikasih pemerintah dipajakin lagi kan nggak mungkin. Kemudian penjualan kendaraan oleh ATPM. Tapi yang telah, ya di sini kalian harus dijeli ya, di sini yang telah. Yang telah itu berarti sebelumnya udah PPh 22 karena impor. Kemudian dia termasuk kendaraan sangat mewah atau golongan sangat mewah, itu nggak dipajakin lagi PPh 22. Ya, maksudnya gini, ada beli mobil atau beli Harley gitu ya. Harley termasuk sangat mewah karena di atas 250 cc, di atas 300 juta harganya, maka itu nggak dikenain lagi PPh pasal 22. Tapi kena PPh untuk barang yang sangat mewah. Gitu ya. Kemudian berikutnya, penjualan emas batangan yang melakukan penjualan emas ke Bank Indonesia, khusus Bank Indonesia dispesialkan, tidak kena PPh. Kenapa? Karena BI ya pemerintah juga. Kemudian terakhir, pembelian gabah atau beras oleh Bulog atau BUMN lain yang dapat tugas dari negara untuk menjaga pasokan pangan yang ada di Indonesia. Entah itu caranya melakukan impor, melakukan beli ke warga ke petani Indonesia. Tapi kalau melakukan impor nggak dikenakan PPh pasal 22. Seperti itu ya. Sekali lagi khusus yang yang ini ya. Yang ini tuh maksudnya adalah kita beli barang yang tergolong sangat mewah itu tidak dikenai PPh pasal 22, tapi kita kena pajak atas barang yang sangat mewah. Oke, demikian. Kita lanjut ke materi selanjutnya.